Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat cintamu membangunkan aku. Hari baru kau berikan, terima kasih Tuhan. Saat ku terjaga, malam telah berlalu, hari baru menjelma, fajar hidup mereka. Oh betapa besarnya rahmat-Mu ya Tuhanku, selalu baru setiap pagi. Indahnya burung berkicau bernyanyi, memuji Allah Sang Pemberi. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji Yesusku, semua karena kasih-Mu. Shalom my family. Saya percaya meskipun kita tidak bertatap muka seperti ibadah kita biasanya, tapi kuasa Tuhan sama hebatnya ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah online kita hari ini, saya akan membagikan beberapa tips yang perlu kita perhatikan sebelum kita memulai ibadah. Mari persiapkan diri Anda dengan mandi dan menggunakan pakaian yang rapi sebelum memulai ibadah. Tentukan lokasi yang tepat saat Anda mengikuti ibadah online, misalnya ruang tamu, ruang keluarga, atau ruang doa. Jangan di atas tempat tidur maupun di kamar mandi. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh dengan terlibat aktif dalam berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jangan sambil main gadget. Mari kita catat firman Tuhan yang disampaikan agar mudah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Usahakan mengikuti ibadah online dari awal hingga selesai. Dan yang paling penting, fokuskan pikiran kita dan hati kita untuk mengikuti ibadah. Selamat mengikuti ibadah online pada hari Minggu ini dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Ya, selamat pagi kepada kita semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini pun kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus itu baik. Dia Allah yang terbesar dalam kehidupan kita. Patutlah kita datang kepada Tuhan bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Walaupun kita semuanya sedang berada di rumah kita, mari kita tujukan hati kita kepada Tuhan. Kita tujukan hidup kita kepada Tuhan. Penyembahan yang terbaik hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau baik, kuasa-Mu terlebih besar dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau baik. Kasih-Mu mengubahkan kehidupan kami Tuhan.
Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Oh, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sama-sama kita katakan jemaat Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah Tuhan, sungguh ku berserah, sungguh
terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. 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 Kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, glory. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Oh, Yesus, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang baik. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh, Yesus, glory. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang peduli akan kehidupan kami, Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Kami hanya percaya kepada Engkau Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber penghiburan kami. Haleluya Yesus. Berkaryalah Tuhan lebih lagi dalam hidup kami, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang campur tangan atas kehidupan mereka semuanya. Baik di rumah mereka masing-masing Tuhan, biarlah kemuliaan hanya bagi untuk Tuhan Yesus.
Ini kami Bapa, ini kami Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini. Semuanya kami serahkan kepada Engkau. Kami mau lebih lagi bersuka cita di dalam Tuhan, bersorak-sorai untuk Tuhan. Berikan kuasa-Mu lebih dan lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Karena kami adalah miliknya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkaulah satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi saya akan sapa jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang berada di rumah masing-masing bersama keluarga yang beribadah bersama-sama. Shalom. Shalom. Kabar baik pagi hari ini, amin. Saya percaya semua jemaat-jemaat Tuhan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan bersuka cita, karena Tuhan Yesus hadir di dalam hati kita, di dalam keluarga kita saat pagi hari ini. Katakan sama keluargamu, Yesuslah satu-satunya dalam kehidupan kita. Yesus satu-satunya dalam hidup kita. Yesus satu-satunya dalam hidup kita. Mari kita lebih lagi bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Kaulah satu-satunya, amin. Yo, sama-sama kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Oh, terima kasih Bapak. Haleluya Yesus. Engkaulah Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Yuk lebih lagi bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Amin. Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar. Yo sama-sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Yuk berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau anugerah terindah dalam hidup kami. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Sama-sama kita katakan, Kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Haleluya. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu
Katakan Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yeah. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan mau lebih lagi bersorak-sorai. Amin. Amin. Hari ini adalah harinya Tuhan. Nama kuasa Yesus. Dia adalah satu-satunya yang menyelamatkan kehidupan kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Yuk lebih lagi kita kepada Tuhan bersorak-sorai. Dia benteng yang teguh dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya Tuhan. Namamu di atas segala-galanya Tuhan. Haleluya Yesus. Yes. Amin, percaya nama Yesus di atas segala-galanya. Karena Dia yang memelihara kita. Dialah satu-satunya yang senantiasa membuat hidup kita damai dan sejahtera. Amin. Lebih lagi mau kita bersama dengan Tuhan. Amin. Kita mau terbang bersama dengan Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Ku kan terbang. Firman Tuhanlah pelita dalam kehidupan kita. Amin. Oh, oh. Yesus. Sama-sama ya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku.
kebenaran-Mu mengikuti setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Benar Yesus, kami aman bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu mengikuti setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami aman bersama dengan Engkau. Haleluya Yesus. Ya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya Yesus. Apapun saat ini yang sedang terjadi di dunia ini, percaya kita aman di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik setiap persembahan kita pagi hari ini kepada Tuhan. Dan biarlah persembahan ini bisa menjadi berkat buat gereja kita. Dimanapun kita berada di rumah kita masing-masing, biarlah persembahan tersebut kita kumpulkan di rumah kita masing-masing. Kita simpan terlebih dahulu di dalam amplop, setelah itu nanti kita ketika beribadah bersama-sama, kita berikan persembahan tersebut untuk Tuhan ke gereja ini. Kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih buat pagi hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah lebih lagi memuji Engkau, bersorak untuk Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Berkati persembahan kami. Berkati kami semua yang memberikannya. Berkati setiap pekerjaan kami, usaha kami. Kami serahkan kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah kami memberikan dengan penuh sukacita setiap persembahan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan untuk lebih lagi memberkati kita dan memberkati kita agar kita tetap hidup di dalam firman-Nya. Kemanakah kami mencari kasih yang sejati Tuhan? Kami hanya dapatkan di dalam Yesus. Apapun saat ini keadaan kami percaya kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu Tuhan. Kami butuh sentuhan tangan-Mu Tuhan. Karena kami tidak dapat berjalan sendiri, tapi kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dan firman-Mu yang akan disampaikan untuk kami semuanya
membuat kami semakin belajar dan belajar bahwa kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kemanakah kami mencari kasih sejati? Oh, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Kami serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani kita. Butuhkan sentuhan tangan-Mu, Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sungguh mengasihi kami. Pagi hari ini kembali kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan, bersatu hati, berkumpul di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu, bukan karena kekuatan dan kepintaran kami. Kalau kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk bisa beribadah, untuk bisa mendengarkan firman-Mu, untuk bisa kami bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan.
tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus urapi setiap pendengaran hati kami, supaya firman-Mu sungguh-sungguh memberkati kami, memberikan kekuatan kepada yang lemah, memberikan sukacita kepada orang yang saat ini sedang susah atau sedih, memulihkan hati mereka, menguatkan hati mereka Tuhan, dan menyembuhkan mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Kami percaya firman itu hidup dan berkuasa. Setiap firman, setiap apa yang Tuhan sudah sampaikan, itu akan memberkati kami semuanya. Kami mengucap syukur, kami persiapkan hati kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya pagi ini kita semua diberkati Tuhan. Ada sukacita, ada berkat yang baru yang kita nikmati dari Tuhan. Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan satu judul, Tuhan tempat perlindungan. Tuhan tempat perlindungan. Kita buka dulu Alkitab kita, Mazmur 73 ayat 28. Mazmur 73 ayat 28. Demikian firman Tuhan, tetapi aku akan suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kemudian Yesaya 25 ayat 4. Yesaya 25 ayat 4. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang yang miskin. Dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Kemudian satu lagi, Nahum pasal 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, Tuhan tempat perlindungan. Setiap kita, setiap manusia membutuhkan perlindungan, membutuhkan pengayoman, supaya dia merasa tenang, supaya dia merasa nyaman, supaya dia merasa terpelihara. Saya percaya hanya di dalam Tuhan ada perlindungan, hanya di dalam Tuhan ada pengayoman, hanya di dalam Tuhan ada ketenangan. Saudara sekalian, manusia bisa mendapatkan ketenangan kalau manusia ada di dalam Tuhan. Manusia bisa mendapatkan sukacita kalau manusia ada di dalam perlindungan Tuhan. Saudara sekalian, oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan supaya kita berlindung kepada Tuhan. Tuhan mengatakan Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita yang nyaman, tempat perlindungan kita yang merasa kita bisa tenang. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita harus berlindung di dalam Tuhan. Kita harus berlindung di dalam Tuhan. Bagaimana saudara sekalian orang yang berlindung di dalam Tuhan? Firman Allah katakan Tuhan itu mengenal, ya, Tuhan itu mengenal siapa yang berlindung kepada Dia. Jadi Tuhan itu tahu siapa yang berlindung sama Tuhan. Bagaimana orang yang berlindung kepada Tuhan? Saudara sekalian, orang yang berlindung kepada Tuhan yang pertama adalah dia akan mendekat kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan tadi Mazmur pasal 73. Dikatakan ia mendekat sama Tuhan. Pemazmur itu mengatakan dia mendekat kepada Tuhan. Orang yang berlindung kepada Tuhan adalah orang yang
selalu mendekat sama Tuhan. Orang yang selalu membangun komunikasi, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu artinya kita berlindung kepada Tuhan. Firman Allah katakan di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 8, mendekatlah kepadaku, maka aku mendekat kepadamu. Mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Saudara sekalian, Tuhan ingin supaya kita mendekat kepada Dia. Sebab apa? Hanya di dalam Tuhanlah kita mendapatkan perlindungan. Hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan perlindungan. Kita menikmati sukacita, menikmati ketenangan, menikmati damai sejahtera, menikmati apa? Kekuatan yang baru dari Tuhan. Saudara sekalian, salah satu caranya kita mendekat dengan Tuhan adalah kita sujud berdoa kepada Tuhan. Kita mencari wajahnya Tuhan. Kita merendahkan hati datang kepada Tuhan. Salah satu caranya adalah supaya kita mendekat sama Tuhan, kita berdoa. Saudara sekalian, Rasul Paulus dan Silas, saudara sekalian, pada satu saat mereka dimasukkan di dalam penjara. Penjara ya, karena mereka memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Dan banyak orang yang berusaha mencelakakan mereka. Dan akhirnya mereka ditangkap dan dimasukkan di dalam penjara. Dan firman Allah katakan mereka dimasukkan di dalam penjara yang paling tengah. Dan kakinya dipasung. Kedua orang itu, Paulus dan Silas, dipasung kakinya. Tetapi firman Tuhan katakan pada waktu tengah malam, Paulus dan Silas, mereka berdoa, mereka memuji dan menyembah Tuhan di dalam penjara. Dan orang-orang yang ada di sekitar mereka, yaitu orang yang dipenjarakan, mendengar Paulus dan Silas berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Pada waktu mereka berdoa kepada Allah, hadirat Allah hadir, kuasa Allah dinyatakan, mujizat Allah dinyatakan. Sehingga apa dikatakan? Penjara itu goyang, pintu-pintunya terbuka. Saudara sekalian, terjadi gempa bumi yang dahsyat di dalam penjara. Pada saat Paulus dan Silas berdoa, memuji dan menyembah Allah, Tuhan hadir, saudara sekalian. Allah hadir. Sehingga terjadi sesuatu yang luar biasa. Terjadi apa? Gempa bumi. Penjara itu terbuka semuanya. Kemudian kepala penjara itu ketakutan. Mereka pikir orang-orang yang dipenjarakan sudah pergi semuanya. Tetapi puji Tuhan dikatakan Paulus dan Silas itu tidak pergi. Dan mereka tenang di situ saja. Walaupun sudah lepas ya, pasungannya sudah lepas, kakinya sudah tidak lagi dipasung, sudah lepas, tapi Paulus dan Silas tidak pergi, melarikan diri. Kemudian saudara sekalian, kepala penjara ini sangat heran melihatnya. Mengapa ya? Kok orang ini tidak pergi? Lalu saudara sekalian, saat itulah Paulus memberitakan Injil kepada ini, kepala penjara, dan dia bertobat. Saudara sekalian, waktu mereka berdoa kepada Allah, Tuhan hadir ya, Tuhan memberkati. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saya percaya saat kita mendekat kepada Allah, saat kita berdoa kepada Allah, kita sangat butuh Dia, sangat butuh Tuhan. Dia akan hadir, Dia akan bekerja, Dia akan menyatakan mujizatnya, kuasanya kepada kita. Dia akan menjamah hati kita, Dia akan memulihkan hidup kita, Dia akan menyembuhkan kita, Dia akan memberkati kita. Saudara sekalian, oleh sebab itu, firman Allah katakan, tempat perlindungan yang nyaman itu, yang tenang adalah di dalam Tuhan. Supaya kita mendekat kepada Tuhan, saudara sekalian. Sebab dengan kita mendekat kepada Tuhan, itulah kita menikmati perlindungannya Tuhan. Menikmati hadirat Allah, menikmati jamahan Tuhan, menikmati kasih Allah, menikmati kesembuhan, pemulihan.
anugerah Allah akan dinyatakan di dalam hidup kita. Saudara sekalian, yang kedua, berlindung kepada Tuhan atau tempat perlindungan yang aman dikatakan adalah mendengarkan suara Tuhan dengan hati yang terbuka. Yohanes 10 ayat 27. Kita buka dulu firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Saudara sekalian, domba-dombaku, kata Yesus, mendengarkan suaraku. Orang yang berlindung kepada Tuhan, dia akan mendengar suara Allah. Hatinya akan terbuka untuk mendengarkan suara Allah. Suaranya Tuhan, dia akan mendengarkan suara firman Allah. Saudara sekalian, sebab firman Tuhan ini dikatakan sebagai pelita. Di dalam kitab Mazmur dikatakan, firman itu adalah pelita bagi jalan kita. Terang bagi jalan kita. Saudara sekalian, firman itu sebagai pelita di dalam hidup kita ini. Untuk menerangi hidup kita, menerangi jalan kita. Supaya kita tidak melakukan kesalahan, atau supaya kita tidak berbuat yang salah. Supaya kita berbuat yang baik, berbuat yang benar, berbuat kebenaran sesuai dengan firman Allah. Maka kita membutuhkan terang dari Tuhan, membutuhkan terang dari Allah, supaya kita tidak melangkah dengan salah. Sebab firman Tuhan katakan, saudara sekalian, firman Allah itu adalah menjadi terang bagi kita. Maka saudara sekalian, orang yang berlindung kepada Tuhan, dia akan mendengar suara Tuhan dan membuka hatinya sama Tuhan. Dia mendengar, dia membuka hati kepada Tuhan, supaya dia bisa mendengar, supaya dia bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan, kehendaknya Tuhan, kebenaran Allah, supaya dia berjalan, melangkah di dalam jalan yang benar, bukan jalan yang salah, tetapi jalan yang benar. Raja Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah maut, aku tidak takut bahaya. Saudara sekalian, Tuhan menuntun kita. Pada saat kita membuka hati, mendengarkan suaranya Tuhan, dia akan menuntun kita ke jalan yang benar, ke rumput yang hijau, sehingga dikatakan, dia akan memuaskan jiwa kita, dia akan memuaskan dahaga kita, dia akan mengenyangkan hidup kita, dia akan memberkati kita, saudara sekalian. Firman Allah itu, saudara sekalian, akan menuntun kita, membawa kita ke jalan yang benar, supaya kita menikmati kasih Allah itu, menikmati anugerah Allah, menikmati berkat-berkat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara sekalian, berlindung kepada Tuhan. Dikatakan artinya itu apa? Dia mau mendengarkan suara Tuhan. Dia mau membuka hati untuk mendengar firman Allah. Saya percaya kalau kita mendengar firman Allah, firman itu pasti akan memberkati kita, menguatkan iman kita, ya, menghiburkan hati kita, memberikan semangat kepada kita, memulihkan hati kita. Pada saat kita mendengar firman Allah, mendengarkan suara Allah, Tuhan itu tidak pernah menakut-nakuti manusia, tapi Tuhan itu selalu berbicara yang positif untuk memberi kekuatan kepada manusia, menghibur, ya, memberi semangat yang baru, memberi kekuatan kepada kita. Itulah Tuhan, saudara sekalian. Oleh sebab itulah mendengarkan suara Tuhan, ya. Kita perlu mendengarkan suara Tuhan. Supaya apa? Kita terus berjalan, dituntun oleh Tuhan, berjalan di dalam jalan yang benar. Bukan menurut jalan kita, tetapi menurut jalannya Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan, ada yang menurut jalannya benar, ya, menurut pemikirannya benar, tetapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Seringkali banyak manusia seperti itu.
dia berjalan menurut jalannya sendiri ya. Menurut apa yang dia mau, apa yang dia kehendaki. Tetapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Tetapi kalau kita berjalan menurut jalannya Tuhan, menurut jalannya Allah, kita akan menikmati anugerah Allah, kasih Allah, penyertaan Allah, itu akan terus kita nikmati. Oleh sebab itu, saudara sekalian, biarlah kita selalu terbuka untuk mendengarkan suaranya Tuhan. Kemudian yang berikut adalah orang yang berlindung kepada Tuhan adalah orang yang senantiasa ya, dia akan menikmati sukacita, damai, sejahtera dalam hidupnya. Dia akan merasa tenang. Orang yang berlindung kepada Tuhan tidak akan menyeramkan ya, tidak menakutkan. Tidak seperti sekarang kita sedang mendengarkan berita-berita yang sering membuat kita gelisah, ketakutan ya, merasa apa? Merasa sedih, merasa apa? Merasa takut dengan berita-berita yang kita dengarkan. Tetapi saudara sekalian, sehingga apa? Seringkali kita bisa menjadi takut. Tetapi firman Allah itu saudara sekalian bukan menakutkan. Orang yang berlindung kepada Tuhan bukan menyeramkan, bukan menakutkan, tetapi apa? Ada sukacita, ada ketenangan. Di dalam Tuhan itu ada ketenangan. Yesus katakan, saudara sekalian, supaya kita datang kepada Dia. Hai kamu sekalian yang berlelah bertanggungan berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Biar kita terus berlindung kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam Dialah ada ketenangan, ada sukacita. Di dalam Dia tidak ada ketakutan. Di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Walaupun dunia sekarang sedang dilanda ketakutan. Manusia sedang ditekan, dilanda oleh ketakutan. Tetapi kita yang berlindung kepada Tuhan, seperti dikatakan dalam Mazmur pasal 62, ayat 1 dan ayat 2. Mazmur 62, ayat 1 dan ayat 2. Untuk memimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 5 dan ayat 7. Ayat 5 dan 7. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Saudara sekalian, Raja Daud ini dia seorang yang kaya, yang punya berlimpah-limpah harta. Dia punya jabatan, dia punya wibawa, dia punya kekuatan kuasa. Tetapi dia mengatakan itu tidak cukup. Dia mengatakan apa? Hanya dekat dengan Tuhan kita bisa tenang. Orang yang berlindung kepada Tuhan, itulah yang hatinya bisa tenang. Bukan karena saya punya banyak harta, banyak uang, banyak emas, saya punya kekuatan, kemampuan, saya punya kuasa. Bukan itu dikatakan. Tetapi hanya orang yang dekat dengan Tuhan, hatinya bisa tenang. Dia akan menikmati hati yang tenang, hati yang penuh dengan sukacita, saudara sekalian. Oleh sebab itu, mari kita berlindung kepada Tuhan. Sebab hanya dekat dengan Tuhan, hati kita bisa tenang. Hanya dekat dengan Allah, hatiku bisa tenang. Apakah hatimu sekarang sedang gelisah, sedang takut, sedang merasa takut, saudara sekalian? Firman Allah katakan, hanya dekat dengan Allah, hatiku bisa tenang. Hati manusia bisa tenang. Mendekatlah sama Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Bukalah hatimu kepada Tuhan. Undanglah Dia hadir di dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya Dia memberi ketenangan, kekuatan di dalam hidupmu. Dia memberi ketenangan di dalam hatimu. Sebab apa? Di dalam Tuhan ada ketenangan.
Yesus katakan, datanglah kepadaku, hai yang letih, lesu, dan beban berat. Datang kepadaku, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Aku akan memberikan kepadamu sukacita. Yang terakhir saudara sekalian, orang yang berlindung kepada Tuhan, dia pasti menikmati berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Orang yang berlindung kepada Tuhan, orang yang mendekat sama Tuhan, dia akan menikmati berkat-berkat Allah. Berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Saudara sekalian, di dalam kitab Mazmur tadi dikatakan, Mazmur pasal 73 ya. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang berlindung kepada Tuhan itu, dia akan menceritakan kebaikan Tuhan, kasih Allah kepada orang-orang, kepada sesama. Dia akan menceritakan, kenapa? Karena dia sudah diberkati oleh Tuhan. Saudara sekalian, dia bisa cerita tentang kasih Allah, kebaikan Tuhan, sukacita di dalam Tuhan. Saya bisa merasa tenang karena aku di dalam Tuhan. Saya dekat dengan Tuhan. Saya bisa merasa damai karena saya bersama dengan Tuhan. Saudara sekalian, orang yang berlindung kepada Tuhan, pasti dia akan menikmati berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita semakin mendekat sama Tuhan. Kalau hari ini, saat ini saudara, mungkin kita sudah mulai goyah hati kita, mulai menjauh dari Allah. Saudara sekalian, hatimu tidak melekat lagi sama Tuhan. Kembalilah, datang kepada Tuhan sekarang. Biarlah hadirat Tuhan, jamahan Tuhan sekarang, menjamah hati kita masing-masing. Kuasa Allah menjamah kita, sebab di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, orang yang berlindung kepada Tuhan dikatakan, dia akan menikmati berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Ada berkat yang baru yang disediakan Allah bagi setiap orang yang berlindung kepada Tuhan. Siapakah kita sekarang? Mungkin kita sekarang sudah mulai, hati kita sudah mulai menjauh dari hati Tuhan, dari Tuhan. Mari kita buka hatimu kembali sama Tuhan. Tuhan katakan, Tuhan, aku ingin merasa tenang hati saya. Saya sudah nggak bisa tenang. Melihat, mendengar berita-berita apa yang sedang terjadi sekarang ini, hati saya goyah. Tetapi puji Tuhan, ada berita yang indah yang memberkati kita pada pagi hari ini. Hanya dekat dengan Tuhan kita bisa tenang. Hanya dekat dengan Tuhan kita bisa tenang. Saudara sekalian, orang yang mendekat, orang yang berlindung kepada Tuhan, dia akan menikmati kasih dan anugerah Allah, berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Sebab apa saudara sekalian? Berkat itu sumbernya dari Tuhan. Mari kita semua, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan nyanyian pujian mengatakan, satu hal yang selalu kurindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang selalu kurindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang selalu kurindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan-Mu. Satu hal yang selalu kurindu, satu hal yang selalu kurindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan-Mu.
menyenangkanmu. Yesus kau dambaanku, Yesus kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Yesus kau dambaanku, Yesus kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku satu kali lagi. Yesus kau dambaanku, haleluya. Yesus kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembah. Curahkan urapanmu, haleluya. Curahkan urapanmu saat ku curahkan urapanmu, haleluya. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Semakin mendekat bersekutu dengan Tuhan, semakin dekat dengan Allah. Sebab hanya dekat dengan Engkau Tuhan, tempat perlindungan yang nyaman, perlindungan yang tenang. Kami merasa terayomi, terpelihara kalau kami bersama dengan Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Hanya dekat dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Bapa di surga dalam surga. Hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan memberkati, menjamah setiap hati umat-Mu, menjamah, memulihkan setiap hati mereka, meneguhkan firman-Mu Tuhan dalam jiwa mereka. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mereka yang sedang berlelah lesu Tuhan, dalam nama Yesus, oh bangkitkan sukacita, kekuatan yang baru dari Allah. Hadirat-Mu, Roh-Mu membangkitkan semangat sukacita di dalam setiap hati mereka. Kemenangan, kekuatan yang baru dari Allah di dalam Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau berdoa buat saudara yang sakit. Taruh tangannya kepada tubuhnya yang sakit. Kita percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan berkuasa untuk memulihkan, menyembuhkan kita. Tubuh mungkin merasa letih lesu, katakan kepada Tuhan, jamah Tuhan saya, pulihkan saya Tuhan. Kita berdoa juga saudara-saudara yang saat ini mempunyai beban yang berat, masalah berat dalam hidupmu, apapun pergumulan kita percaya Tuhan akan menolong, Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus.
Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami, sidang jemaatmu yang sedang sakit, yang sedang menaruh tangannya kepada tubuhnya yang sakit dalam nama Yesus. Siapapun dan dimanapun mereka berada sekarang, di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus yang lelah dikuatkan. Di dalam nama Yesus yang susah dihiburkan. Di dalam nama Yesus mereka yang punya beban masalah dipulihkan, diberi kekuatan, diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Ada jalan keluar di dalam nama Yesus. Ada kemenangan, ada jalan keluar di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kami percaya di dalam Yesus ada kekuatan yang baru, ada sukacita di dalam Yesus, ada kesembuhan di dalam Yesus. Terima kasih karena Yesus berkuasa. Nama Yesus berkuasa, nama di atas segala nama. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam Bapak Ibu perjamuan kudus. Mari kita persiapkan, yaitu perjamuan kudus ya, yang kita akan lakukan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semuanya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Firman Tuhan katakan, saudara sekalian, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan, ia berdosa terhadap Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan, sebelum kita makan dan minum roti perjamuan, supaya kita menguji diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Menguji diri kita, apakah ada dosa, ada sesuatu yang tidak benar di dalam pikiran hati kita, ya. Mari kita lihat, mari kita melihat hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Apakah dosa, ada dosa yang kita lakukan? Sebab firman Tuhan katakan, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan dan minum roti perjamuan, dia berdosa, ya. Saudara, oleh sebab itu dikatakan, sebelum kita makan dan minum roti ini, mari kita melihat hati kita, menguji hati kita di hadapan Tuhan. Kalau kita merasa ada sesuatu yang salah, yang tidak benar, ada dosa, pikiran kita, perbuatan kita, hati kita, sudah sekalian dikatakan dalam firman Tuhan, kita harus datang kepada Allah. Firman Tuhan katakan, kalau kita mengaku dosa kita, mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyucikan segala dosa-dosa kita. Kita yang tahu dengan Tuhan, hati dan pikiran kita. Kalau saudara merasa ada sesuatu yang perlu diselesaikan, hari ini jangan kita bawa pulang ke rumahnya, ya. Selesaikan sekarang. Bawa katakan sama Tuhan, Tuhan, Engkau melihat hati saya, Engkau melihat pikiran saya, Engkau melihat apa yang saya lakukan selama ini. Mari kita, saudara sekalian, dengan hati yang terbuka. Supaya apa? Firman Allah katakan, supaya perjamuan kudus ini bukan hanya sekedar kita makan dan minum, tetapi sungguh-sungguh membawa anugerah berkat Allah menyertai kita, saudara sekalian. Melalui perjamuan kudus, kita semua menikmati berkat dari Tuhan, berkat dari Allah. Mari kita berdoa, saudara-saudara jemaat yang ada di rumah, kita berdoa kepada Tuhan sebelum kita makan dan minum roti perjamuan. Kami tahu Tuhan, segala sesuatu, bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih, dan Maha Kudus. Dan firman-Mu mengatakan, pada saat kami mengadakan makan dan minum roti perjamuan,
Kami harus lebih dahulu menguji diri kami di hadapan Allah. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau sekarang berbicara kepada setiap hati yang ada semua jemaat-Mu. Kalau mereka saat ini sedang diingatkan oleh Tuhan, diingatkan oleh Roh Kudus, ada suatu dosa yang mereka sedang lakukan, ada dosa yang mereka sedang perbuat, supaya Tuhan Yesus tolong saat ini. Kami datang kepada Yesus, sebab hanya Yesuslah yang dapat mengampuni, menyucikan dosa. Firman mengatakan, barang siapa yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dia akan menikmati, Tuhan akan menyucikan. Artinya barang siapa yang mau mengaku, kalau kita tidak mengaku dosanya, Tuhan tidak mengampuni dosa kita. Tetapi kalau kita mau mengaku dosa dan bertobat, Yesus mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus berkatilah kami semuanya. Tidak ada seorang pun di antara sidang jemaat-Mu, supaya semua diberkati melalui perjamuan kudus. Kalau ada di antara mereka yang sudah berbuat dosa, mereka yang belum mengaku dosanya saat ini Tuhan, biarlah mereka dengan sadar, dengan sungguh-sungguh datang dengan hati yang terbuka, hati yang sadar, supaya mereka menikmati pengampunan dosa. Dosanya dihapus, dosanya diampuni oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan. Roh-Mu yang kudus bekerja memberkati setiap firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami terima perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Kita akan angkat roti tangan kita masing-masing. Kita akan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita masing-masing. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan, sebab Yesus hidup ada hari esok. Sebab Yesus hidup ada hari esok. Sebab Yesus hidup, tanah hutan dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi, sebab hidup Yesus hidup. Sebab Yesus hidup ada hari esok. Sebab Yesus hidup kata
berarti, sebab Yesus hidup. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu. Hanya dengan pengorbanan-Mu Yesus Kristus di atas kayu salib, kami memperoleh keselamatan, pengampunan dosa. Kami menikmati hidup yang kekal. Kami menikmati hidup di dalam kerajaan surga hanya melalui pengorbanan-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan buat kasih-Mu, kasih yang luar biasa, kasih yang ajaib, kasih yang sangat besar, yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah memberkati kami, yang sudah memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan, hari depan yang penuh sukacita, hari depan yang penuh damai sejahtera. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan sedikit pengumuman ya. Saya sudah sampaikan hari Minggu kemarin pada ibadah minggu yang lewat. Saudara-saudara, kita sudah menyampaikan bahwa kalau saudara-saudara diumumkan ya, itu nanti persembahan saudara kumpulkan nanti waktu ibadah kita di gereja. Kita tidak tahu sampai kapan ya ibadah ini kita di rumah. Oleh sebab itu kita mohon supaya persembahan atau mungkin ada persepuluhannya supaya dibawa ke gereja, dimasukkan nanti di kotak persembahan ya. Nanti bisa Bapak Ibu dan saudara-saudara menulis nanti persembahan ya di amplopnya ya, persembahan, kolekte atau persepuluhan. Nanti dimasukkan di kotak persembahan di gereja ya. Nanti saudara-saudara tidak usah semua datang ya. Diwakili satu orang saja keluarga ya. Jadi karena kita tidak tahu sampai kapan ini ibadah di gereja ya, kita tidak tahu sampai kapan ini. Karena kita mendengarkan masih diundur sampai nanti sampai akhir bulan Mei ya. Jadi kita tidak tahu juga. Jadi saudara sekalian, itu sebabnya kita sampaikan seperti pengumuman tadi. Kami mohon Bapak Ibu bisa memaklumi. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, tetap seperti yang kita sampaikan pengumuman, setiap Rabu kita tetap ada doa ya. Di setiap keluarga kita. Doa bersama dalam keluarga, mesbah doa di dalam setiap keluarga ya. Mendoakan negara kita, Indonesia. Berdoa buat sidang jemaat, saling mendoakan. Juga berdoa buat apa? Pendeta-pendeta, gembala-gembala sidang, pemimpin-pemimpin gereja, supaya Tuhan tolong, supaya mereka dapat tetap melayani Tuhan dengan urapan, dengan kuasa Tuhan, saudara sekalian. Itu yang saya sampaikan pengumuman pada pagi hari ini. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan nyanyikan satu pujian tadi ya. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Kita nyanyi dengan sukacita. Yesus hidup, ada hari esok, sebab Yesus hidup, tak gentar
Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita pulang ke tempat kita masing-masing, atau sebelum kita akhiri ibadah ini, marilah kita mohon berkat untuk kita masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah sumber segala berkat, Engkaulah sumber segala pertolongan, kekuatan, Engkaulah sumber juga kesehatan bagi tubuh kami. Engkaulah sumber juga penghiburan, sukacita, damai di dalam hati. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, marilah Tuhan Engkau curahkan, Engkau berkati setiap sidang jemaat-Mu. Berkatilah juga Tuhan setiap usaha mereka, pekerjaan mereka, dagangan mereka, jualan mereka yang jualan. Tuhan, limpahkan anugerah-Mu dan berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa menikmati berkat-berkat di dalam Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah Bapak Ibu saudara-saudara berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita nyanyikan pujian penyertaan-Mu sempurna 2 kali, nanti kita akhiri dengan amin. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.